Sahabat yang baik, salam sehat. Jangan lupa memakai masker. COVID-19 menanjak tajam. Meski begitu, cari angin tetap tidak berhenti karena pandemi. Kali ini saya bacakan cari angin rubrik khas di Koran Tempo yang terbit hari Minggu 20 Juni 2021. Saya akan baca selengkapnya. Maksud saya lengkap dengan celetukan dan tambahan yang mungkin tidak ada dalam teks yang termuat di koran. Oke, judulnya adalah sembako. Seharusnya pajak sembako, tapi karena saya suka judul hanya satu kata pajaknya saya hilangkan. Semoga pula pajak sembako itu benar-benar hilang, tak ada dalam kenyataannya. Saya mulai. Sembako. Inilah perbincangan yang paling tidak ada manfaatnya soal pajak sembako. Pajak ini masih berupa rancangan undang-undang RUU. Itu pun baru draftnya. Ibarat pepesan, itu masih kosong. Kita belum tahu apakah itu pepes ikan patin atau cuma pepes ikan lele. Dewan Perwakilan Rakyat yang tugasnya memang membuat undang-undang belum menerima apapun naskah draft ini dari pemerintah. Tapi barang yang tidak ada itu tiba-tiba terbuka ke masyarakat, lalu ramai. Harusnya pemerintah cepat-cepat membantah. Tidak ada kok pepesan itu. Tapi pemerintah terpancing dan mencoba menjelaskan secara panjang lebar sembako jenis apa yang dikenakan pajak. Loh, kalau begitu berarti bukan pepesan kosong dong. Jadi memang ada niat buat pajak sembako itu. Bagaimana tidak heboh? Pepesan tak jelas ini rentan digoreng sampai gosong. Rupanya banyak orang yang juga lupa apa kepanjangan dari sembako. Akronim itu adalah 9 bahan kebutuhan pokok. Apa yang 9 itu? Beras, minyak goreng, sayur atau buah, gula, garam, daging, susu, telur, minyak tanah. Ini saya kutip dari dokumen-dokumen yang resmi. Minyak tanah yang terakhir itu sudah tidak dipakai lagi untuk memasak. Maka gantinya adalah gas LPG. Jadi 9 bahan pokok itulah yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pokok itu dimaksudkan untuk masyarakat kecil, masyarakat yang masih hidupnya di bawah standar. Makanya tidak ada bumbu dapur. Orang bisa makan nasi dengan telur ayam atau cuma garam saja. Tak usah pakai cabai. Apalagi cabai sekarang mahal. Bahkan air pun tidak ada dalam 9 kebutuhan bahan pokok itu. Cari sendirilah air. Air mudah dicari. Barangkali begitu di saat-saat istilah sembako ini dilahirkan. Sesungguhnya 9 kebutuhan pokok itu masih mewah
Kalau semuanya tersedia, ingat loh, ini untuk kaum miskin. Tanpa susu, tanpa daging, tanpa buah, orang-orang miskin masih selamat dari kelaparan. Kenapa begitu? Karena istilah sembako itu muncul di masa-masa sulit dan identik dengan rakyat yang memang sangat miskin, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Makanya dulu ada program pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah, berkat pembangunan berkelanjutan, orang-orang miskin berkurang. Juga karena istilahnya diganti menjadi prasejahtera. Ini zaman Orde Baru. Sekarang istilah yang tersisa hanyalah raskin. Ini sisa-sisa dari masa lalu juga. Kepanjangannya beras untuk orang miskin. Nah, apakah sembako yang identik dengan orang miskin itu mau dikenakan pajak pertambahan nilai? Jelas pembela wong cilik jadi berang. Kebetulan pula isu ini mudah untuk dibenturkan dengan program pemerintah yang memberi keringanan pajak untuk mobil mewah. Gorengan pun jadi asik. Tema gorengan, wah, semakin jelas. Kita bisa saksikan di media-media sosial. Semua menyudutkan pemerintah sebagai yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah lebih berpihak kepada kaum kaya. Ada bumbu gorengan lain lagi untuk penyedap. Sembako kena pajak di saat pemerintah banyak utang dan perlu uang untuk membeli senjata 1.000 triliun lebih, membangun ibu kota baru dengan segala mimpi-mimpinya, dan seterusnya. Kemudian dibuatlah perbandingan dengan masa lalu. Dulu memang radio dikenakan pajak, punya televisi kena iuran, punya sepeda ontel, bukan sepeda gaya-gayaan seperti sekarang ini, kena juga yang disebut dengan penning, tanda bukti pajak yang ditempel di sepeda itu. Kalau pajak yang membebani rakyat kecil itu sudah lama dihapus, kenapa pemerintah sekarang justru membebani pajak untuk sembako? Apakah pemerintah panik? Nalo, sedap bener gorengan kali ini. Pemerintah, terutama Menteri Keuangan dan beberapa staf-staf khususnya, sibuk memberi penjelasan. Namun karena penjelasannya masih dengan istilah sembako, tidak mudah para penggoreng untuk diam. Bahwa beras yang dikenai pajak adalah beras premium yang harganya 5-10 kali lipat dari beras petani. Daging sapi yang hanya untuk konsumsi orang kaya yang dikenakan pajak. Entah dari mana daging sapi itu. Dan banyak penjelasan lain lagi. Justru dianggap cara pemerintah untuk berkelit, untuk ngeles. Lagi pula orang bertanya, apa benar begitu bunyi undang-undangnya nanti? Ada benarnya juga gorengan isu itu. Kalau memang pemerintah mau menata perpajakan dengan motif memberi keadilan, orang kaya bayar pajak lebih besar, kenapa tak dipakai istilah lain?
Jangan pakai istilah sembako. Sembako itu identik untuk orang miskin. Pakailah misalnya pajak untuk konsumsi orang kaya. Atau kalau kesannya agak rasis karena ada orang kaya, sebut saja pajak bakowah. Wah, bakowah apa itu? Bahan kebutuhan pokok yang mewah. Itu misalnya. Tidak harus pula ada kata 9. Karena rinciannya nanti pasti lebih banyak dari 9. Kita bisa terjebak oleh angka. Yang ideal memang berhenti kita berdebat hal-hal yang tidak perlu ini. Karena rancangan undang-undangnya saja masih kabur. Tidak tahu ada di mana. Tapi itu tidak bisa dihindari. Pokok soalnya adalah siapa yang perlu disudutkan, siapa yang dijagokan naik panggung. Wow, ini soal 2024 yang sebenarnya masih lama. Soal capres-capresan. Sejumlah orang tidak sabar. Demikian sahabat yang baik, cari angin kali ini. Mari kita tidak terjebak oleh gorengan. Baik itu gorengan isu maupun gorengan yang minyaknya memang sangat kotor, seperti yang banyak dijajakan di kaki lima. Bahaya untuk kesehatan. Sampai jumpa. Ingat kembali memakai masker.